Ada gajah, ada unta, suka sekali makan kelapa. Kami buka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Tambusai Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 5 Sabtu 27 Agustus 2022. Tak lupa sholawat berangkaian salam marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya sebagai moderator tidak akan berpanjang-panjang lebar. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dari Bapak Wakil Kurikulum oleh Bapak Walekson Huta Balian SPD. Kepada Bapak Walekson Huta Balian SPD dipersilahkan. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan rahmat lindungannya kepada kita semuanya, seluruh guru-guru SMA Negeri 4 Tambusai Utara yang berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka seminar dan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 oleh calon guru penggerak angkatan 5 itu pada hari Sabtu 27 Agustus 2022. Atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tambusai Utara, saya ditugaskan untuk membuka acara ini, di mana dalam kegiatan diseminasi ini adalah merupakan poin-poin positif yang harus kita respon untuk menyambut implementasi kurikulum Merdeka yang sudah kita terapkan mulai tahun ini. Terkhusus bagi teman-teman CGP calon guru penggerak angkatan kelima, ada 5 orang CGP kita yang nanti 5 orang ini diharapkan mampu menggerakkan roda ataupun menjadi mobil pendorong terlaksananya UKM lebih ke depan. Ya jujur saja kami sebagai unsur pimpinan sekolah dipacu dengan keras ya untuk menyesuaikan kurikulum Merdeka ini, dan implementasinya tentu saja kita sama-sama belajar. Jadi kami juga mengharap kepada teman-teman Bapak dan Ibu CGP angkatan 5 ini mampu membawa perubahan-perubahan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang sudah berlangsung di tahun ini. Kemudian sebelum kami buka acara ini, perlu kami sampaikan kepada kita semuanya, tanggal 14 Agustus 2022 sudah di launching lagi pendaftaran CGP angkatan ke 8, 9, 10. Kurang lebih kita 26 orang guru, dan waktu kurikulum sedang berproses untuk pengumuman angkatan ke-7. Ini kesempatan bagi kita. 20.000 angkatan 8, 20.000 angkatan 9,
dan lebih banyak lagi. Artinya kita mempunyai peluang yang cukup untuk mendaftarkan diri. Nah, ada memang yang sudah mencoba tetapi seperti tulis ya, udah dicoba tapi gagal maning gitu ya. Tidak usah terus terus mengalah, karena yang dituntut di situ saya lihat resiliensi ya, resiliensi kita atau ketangguhan dan ngotot bahasa daerahnya ya, kekerasan kita untuk masuk dalam CDP. Jadi itu yang saya lihat harus ada dalam diri seorang peserta didik. Karena mau tidak mau, enak tidak enak, suka tidak suka, perubahan akan terus berjalan. Ya, pernah juga kami mendapatkan tantangan dari dari media suara. Ketika kami mulai beralasan, beliau katakan berarti Bapak dan Ibu tidak mau berubah. Jadi itu yang menemplak kita ya. Jadi artinya Bapak Ibu, perubahan itu enak tidak enak, suka tidak suka, baik tidak baik, harus berlangsung terus. Jadi diharapkan lewat CGP ini memberikan celah bagi kita ataupun peluang bagi kita untuk terus bermanuver ya. Kebetulan materi saya waktu wawancara itu berkaitan dengan media pembelajaran berupa video-video pembelajaran. Jadi apa yang paling saudara atau anda bahagiakan ketika Anda melaksanakan inovasi-inovasi pendidikan di sekolah Anda. Saya teringat begini, waktu Ibu Sri, maaf ya kalau subjektif saya, mengikuti PPG-nya, beliau datang kepada saya. Terima kasih ya Pak, sudah mendesak kami membuat video-video pembelajaran. Rupanya itu yang saya pakai menjadi materi saya untuk PPG ya. Begitu ya Bu Sri ya. Portofolio itu menjadi bahan. Artinya setelah Ibu Sri sampaikan dan saya beritakan di wawancara itu, mereka senyum-senyum. Jadi itu Pak membuat saya bahagia ya. Jadi artinya dalam CGP itu yang ditanyakan, yang diminta dalam mengisi guru penggerak angkatan 5 di SMA Negeri 4 Sabtu 27 Agustus 2022 atas nama ya. Ice breakingnya ini bernama ice breaking gajah dan semut. Nah nanti jadi kita sama-sama menyanyi ya. Gajah, 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 semut, gitu ya. Semut, 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 gajah. Nanti setiap yang saya tunjuk, nanti dia harus memperagakan. Kalau gajah itu besar, gajah itu besar. Ingat ya, gajah besar. Tetapi semut itu kecil. Semut kecil. Semut kecil kan Bapak Ibu? Nah, kecil ya. Kalau gajah itu besar. Seperti itu. Bisa kita mulai? Bisa ya? Bisa ya? Nah, nanti yang saya tunjuk dia harus peragakan. Kalau saya bilang semut, berarti dia harus jawab kecil. Kalau saya bilang gajah, berarti harus besar. Seperti itu ya? Bisa ya? Oke, kita mulai saja. 1, 2, itu saja Pak, duduk saja. Ya, 1, 2, 3. Gajah, 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 semut, 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 gajah, 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 semut, gajah. Gajah itu besar. Ya, Pak Rizal ternyata belum konsentrasi. Kita mulai sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Gajah, gajah, gajah,
kecilnya benar, tetapi bilangnya bukan kecil lagi sebut. Kaget ternyata. Oke, baik ya Bapak Ibu. Sudah ya? Sudah bisa ya? Oke, kita mulai ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ke bagian materi tentang keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Jadi setelah tadi disampaikan oleh Bu Melisa, itu ada materi apa tadi pertama? Budaya positif, kemudian Bu Ella ada hukuman, kemudian konsekuensi, motivasi, dan restitusi. Sekarang masuk ke materi yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, jadi ini sudah langsung menjurus ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pertanyaan pemantik, kira-kira mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Kira-kira kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Ada? Ada kira-kira? Nggak ada. Kenapa ya harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan saja? Itu ya. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk membentuk budaya positif? Jadi nanti kita akan membedakan mana keyakinan, mana peraturan di sini. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini dia. Maka yang akan kita bahas selanjutnya, bagaimana nanti caranya kita membentuk ataupun mewujudkan keyakinan kelas yang efektif tersebut. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, nah di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendaraan? Kira-kira mengapa? Supaya keselamatan. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat pada masa pandemi? Mungkin karena adanya kesehatan dan juga menjaga keselamatan. Nah, inilah dianya yang langsung kita nanti masuk. Kenapa dia harus keyakinan? Maka seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi ya, Bu Ella dan Bu Melisa, harus ada dari dalam diri dulu. Harus ada motivasi internalnya supaya itu bisa menjadi keyakinan kelas. Itu. Kemudian selanjutnya, di sini kita akan melihat apa sih sebenarnya keyakinan itu. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat keyakinan itu ya merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu berarti secara keseluruhan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, ini dia poin pentingnya. Jadi ada kata disepakati. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nuraya tadi, harus ada kesepakatan supaya dia bisa menjadi keyakinan kelas. Gitu, ya. Lepas dari latar belakang suku maupun agama. Jadi di sini tidak membedakan secara universal ya, secara keseluruhan. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah di sini kita lihat. Nah, kita baru bisa membedakan sini ya. Kalau peraturan kelas itu, Bu atau Bapak, ya jatuhnya dia ke hukuman. Hukuman seperti yang kita ceritakan tadi. Hukuman misalkan dia datang terlambat, kita suruh dianya mencuci WC, ya. Kemudian ketika dianya tidak kejadian Pak Seno tadi yang matematika ya, dianya tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru, kemudian disuruh berdiri sambil pegang telinga. Itu kalau peraturan jatuhnya kepada hukuman. Kemudian yang kedua ada keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini jatuhnya konsekuensi. Konsekuensi seperti yang telah disampaikan tadi. Di sini ada gambarnya seperti ini mungkin ya. Kemudian ini kalau keyakinan kelas seperti ini, kita ajak berdiskusi, buat kesepakatan seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi, sama kayak tadi ya, menyakitkan dianya. Kalau misalkan dia datang terlambat, kemudian kita suruh dianya membersihkan WC, ataupun kita suruh dianya menyapu sampai keliling
capek. Pernahkah kita berpikir bahwasannya kenapa kira-kira anak itu datang terlambat? Pernah nggak kira-kira ya seperti itu? Makanya sebelum kita menjatuhkan hukuman kepada anak, kita harus buat dulu yang namanya keyakinan. Ya, keyakinan kelas tadi. Kalau misalkan dia datang terlambat karena mungkin orang tuanya sakit atau mengantarkan ibunya dulu pergi berobat, siapa yang tahu? Maka nanti akan masuklah kita ke teori restitusi ya di materi ke-6. Jadi ketika anak itu berbuat salah, tidak langsung mentok-mentok, kita berikan hukuman. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati itu jangka waktu lama ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Dengan demikian anak pasti akan membenci kedisiplinan. Coba kita flashback kembali ketika dulu kita sekolah ya Bapak Ibu. Ada nggak kira-kira dulu kejadian yang masih Bapak Ibu ingat ketika dihukum sama gurunya di sekolah? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Siapa yang bersedia menceritakannya? Ayo silakan Bu Melisa. Silakan. Terima kasih Bu. Saya dulu pernah mengalami waktu SMA kelas 2, ingat saya. Itu guru matematika saya namanya Pak Waluyo, masih ingat saya nama Bapak itu. Kalau dia masuk itu wajib bawa penggaris panjang. Terus kami ada tugas MTK, saya betul tidak mengerjakannya. Saya maju dipukulnya tangan saya 10 kali merah pakai penggaris panjangnya. Itu masih ingat di kepala saya. Terima kasih. Oke, tunggu jangan duduk ya Bu. Jadi pada waktu pas ibu dipukul tuh bagaimana perasaannya Bu? Saya hanya merasa kesakitan tangan saya, terus dia malu di depan teman. Itu aja. Malu ya, malu di depan teman. Nah itu tadi sesuai nggak Bapak Ibu kira-kira? Jadi anak itu membenci kedisiplinan. Apakah seperti ini kedisiplinan itu? Karena kita memberikan hukuman tanpa melihat latar belakang terlebih dahulu. Ya seperti yang diceritakan Ibu Melisa. Pada saat itu katanya tangannya sakit Bu, kemudian malu. Itu dampak ya, dampaknya mungkin. Dan tanpa kita sadari itu akan membekas di hati anak-anak murid kita. Suatu saat nanti kalau dia tamat sekolah, kemudian dia menceritakan, ini tadi jadi teringat cerita lalu kan. Dulu saya pernah. Padahal selama 3 tahun kita masuk di situ banyak ilmu yang diberikan oleh bapak tersebut, tetapi karena satu kejadian kita hanya mengingat keburukannya. Nah itu ya, itu tadi konsekuensinya, apanya dampak daripada pemberian hukuman. Seperti itu. Nah selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah kalau kita suruh dia mengepel lantai atau menyuruh push up, kan mendorong diri dia untuk menyakiti dirinya sendiri. Mungkin nggak kira-kira seperti itu. Capek tadi kan. Sementara kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itulah bedanya. Tuh. Kemudian selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, banyak nggak kalau misalkan kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Bu, saya nggak paham Bu, katanya. Kira-kira jawaban anak kita itu jujur nggak Bapak Ibu? Jujur, ya oke. Kadang jujur, kadang bohong ya. Untuk menutupi diri sendiri, padahal yang awalnya tadi itu dia tidak paham, kemudian menimbulkan rasa malas. Atau kenapa datang terlambat? Apa bohong dia, Bu, tadi ban saya bocor. Ternyata dia bangunnya kelamaan. Kenapa dia berkata bohong? Karena takut tadi itu Bapak Ibu, hukuman. Coba kalau dia berbohong mengatakan bannya bocor, berarti ada dispensasi dari guru. Coba kalau dia jujur mengatakan saya bangunnya terlambat Bu, makin kita hukum kan Bapak Ibu. Benar ya? Benar apa benar? Benar ya. Ini bukan menggurui dan terjadi pada diri saya sendiri ya. Kemudian sama-sama kita belajar dan itu saya sadari bahwa ternyata salah. Jadi untuk semester ini saya tidak ada lagi menghukum anak yang sifatnya seperti fisik kayak push up, tidak ada. Kalau semester lalu masih ada, ya. Bukannya mau membanggakan diri, tapi saya mencoba berubah.
mencoba berubah dari diri dulu. Seperti itu. Ya. Kemudian anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dia konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah itu dia kalau konsekuensi. Jadi kalau di sini Bapak Ibu kira-kira sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi atau belum? Ada? Udah? Bisa? Bisa? Coba siapa yang bisa sedikit apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Ada yang bisa Bapak Ibu membedakan hukuman dan konsekuensi? Ada? Kira-kira. Terima kasih Pak Nida. Saya mau. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan menurut saya ya, kalau hukuman itu berbentuk hukuman seperti tadi pada gambar itu kita memegang rol, kemudian kita pukul anak-anak itu seperti apa yang ada fisiknya. Disambul itu. Iya. Kemudian kalau konsekuensi memberikan arahan kepada siswa agar berbuat lebih baik lagi. Mungkin itu sebagai, kalau menurut saya ya, sebagai antara hukuman dengan konsekuensi. Terima kasih kepada Bapak Rizal. Berikan dulu tepuk tangan kepada Bapak Rizal yang sudah membantu dijawab. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Nah itu jadi hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu, ini dia. Contoh tindakan guru terhadap hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini bisa kita lihat tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu nampaknya sepele ya Bapak Ibu, tetapi ternyata itu merupakan hukuman. Kenapa dia dikatakan hukuman? Karena apa kesalahan yang dia buat tidak sesuai dengan penanganannya. Dia terlambat tetapi disuruh mencatat 100 kali dalam buku. Ada nggak kira-kira hubungannya? Ada nggak? Nggak ada hubungannya kan Bapak Ibu sama sekali kan? Tidak ada hubungannya sama sekali. Dia datang terlambat tapi hukumannya malah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah itu dia. Kemudian yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman, itu ya. Karena nggak nyambung ini antara perbuatan yang dia lakukan dengan penanganannya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Ketika dia mencoret-coret buku teman, maka disuruh ganti. Sesuai ya? Sesuai. Seperti itulah kira-kira perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian selanjutnya ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah kan kita sering sama anak-anak kan Bapak Ibu, anak-anak setelah kita belajar kelompok membuat clipping, silahkan dibersihkan kembali kelasnya supaya rapi. Nah itu termasuk konsekuensi. Atau contoh yang lain, ketika dia hanya terlambat kepada kita 5 menit misalkan, kita masuk ini, kemudian anak terlambat keasikan dari kantin 10 menit. Bisa kita berikan hukuman atau konsekuensi. Kalau kita berikan konsekuensi, kita hanya mengatakan pada kamu karena sudah terlambat masuk di jam pelajaran ibu 10 menit, nanti ketika teman kamu selesai belajar dengan ibu, kamu ada bimbingan 10 menit selama itu untuk menggantikan jadwal kamu yang terlambat tadi. Itu konsekuensi. Tetapi kalau dia terlambat 15 menit kita suruh push up, itu hukuman. Berarti di sini kesimpulannya bukannya tidak boleh menghukum anak, tetapi bahasanya diganti dengan konsekuensi. Nah itulah yang disebut dengan merdeka tadi, itu bukan sesuka-suka hati, tetapi kita menyadari dari dalam diri harus berubah. Selanjutnya, ya, murid disuruh
itu seperti itu. Nah, lanjut berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini ternyata konsekuensi Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada hubungannya ataupun kaitannya dengan materi olahraga, yaitu fisik. Boleh ternyata lari lapangan basket itu, tapi pada saat jam olahraga. Di situ disebut dengan konsekuensi, ya. Selanjutnya, nah ini dia. Ini bahasa yang selama ini kita gunakan untuk peraturan, sementara ini untuk keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas tadi dia bersifat universal atau secara keseluruhan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, selalu kembalikan buku di tempatnya ini masuk keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas tentang tanggung jawab, berarti semua ataupun segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan tanggung jawabnya. Itu dia. Masukkan, misalkan setelah belajar rapikan mejanya, kumpulkan bukunya ke depan. Itu merupakan tanggung jawab, bentuk tanggung jawab. Itu keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi bahasanya itu kita rubah menjadi positif. Namanya budaya positif. Kalau kita cenderung mengatakan jangan dilarang, itu kan seolah-olah peraturan. Banyak kali sih Bu peraturan di sekolah ini. Mana yang akan kita laksanakan? Coba kalau kita bilang dalam keyakinan kelas itu hanya satu, tanggung jawab, selesai. Maka kerjakan sesuatu itu sesuai dengan tanggung jawab kalian masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Jadi komitmennya ada. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, larinya ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor ya. Keselamatan dan keamanan. Itu dia. Ini nilainya, ya. Ini dia. Kita langsung saja Bapak Ibu, karena nanti saya dan teman-teman CGP lainnya sebenarnya ingin sekali kalau budaya positif ini kita terapkan secara perlahan. Jadi di sini kita harus ada dulu pembentukan keyakinan kelas dulu. Dan ini nanti kami guru CGP ini meminta kerjasamanya ya, kepada wali kelas dan guru-guru lain. Bagaimana caranya kita bisa merubah peraturan tadi menjadi keyakinan? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Bisa nggak teman-teman CGP meminta bantuannya? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Insya Allah ya, bisa ya. Ya karena ini untuk perubahan kita bersama. Peraturan diganti dengan keyakinan kelas. Mulainya dari mana? Mulainya dari kelas masing-masing dulu. Sebelum kita membuat konsep menjadi keyakinan sekolah. Nah itu. Jadi programnya ini ya. Apa pembentukannya? Yang pertama, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan dilarang datang terlambat, harus memakai sepatu hitam, gitu kan? Hari Senin putih abu-abu, dilarang makan di dalam kelas seperti itu. Jadi disiplin, kedisiplinan, disiplin, seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti yang saya sampaikan tadi, disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain. Itu dia. Baru pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kontekstual ya yang kita terapkan. Jangan pula yang aneh-aneh supaya terlihat bagus kan. Yang sederhana saja. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat,
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini ada refleksinya. Tuh. Ya. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid mencurahkan pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Ayo coba kita praktekkan dulu. Satu, ya. Ada yang kira-kira mau memberikan idenya tentang keyakinan kelas? Praktek dulu. Tidak boleh terlambat atau keyakinannya tetap disiplin. Gimana ya? Coba. Ini peraturan dulu. Mempersilahkan warga sekolah murid mencurahkan pendapat tentang peraturan dulu, peraturan yang disepakati. Contohnya, yang lebih gampang aja tadi apa? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Coba bagaimana kata-kata tidak boleh terlambat itu kita godok menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan warga sekolah murid di papan tulis atau kertas. Ini prosedurnya ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nanti akan kami bagi juga dengan di grup sekolah. Jadi wali kelas nanti yang akan membuatnya di kelas masing-masing. Nah, tadi kalimatnya yang pertama kita buat tidak boleh datang terlambat. Itu peraturannya ya. Tidak boleh datang terlambat. Kita kunci dulu ya. Ada pendapat yang lain? Oke ya. Baru kedua, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur keyakinan kelas. Gantilah kalimat negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, jadi kira-kira gimana Bapak Ibu kalau jangan datang terlambat bahasanya? Nah, datang tepat waktu. Kan menjadi positif ya kan Bapak Ibu? Boleh seperti itu kan? Itu keyakinan. Kita ajak bersama-sama. Datang tepat waktunya, bagus sekali. Kemudian tinjau kembali peraturan-peraturan yang sudah ditulis dan dibuat keyakinan kelas dalam jumlah yang sedikit antara 3 sampai 7 prinsip. 7 prinsip keyakinan kelas. Jadi jangan banyak-banyak, nanti anak itu pusing. Ya tanggung jawab, disiplin, baru menghargai orang lain, tadi itu kan? Kemudian kesehatan, keselamatan, gitu ya. Tuh. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Nah di sini dia uniknya. Kalau peraturan cenderung kan dari kita kan Bapak Ibu. Nah kalau keyakinan kelas ini bukan hanya anak yang sepakat, tetapi gurunya juga harus sepakat. Anak berjanji, guru juga harus berjanji. Anak kita minta untuk belajar dengan senang, gurunya juga harus menyampaikan materi dengan senang hati. Itu dia. Jadi harus ada feedbacknya. Kita di stimulus respon kata Bu Nurlela. Ada stimulusnya, ada responnya. Gurunya juga tak boleh terlambat. Nah, betul. Ya. Jadi ada feedbacknya, timbal balik. Ya. Jadi ini sekali lagi kami dari anggota CFGB mohon nanti. Seperti itu ya. Nanti kita akan lakukan refleksi. Apa yang akan terjadi setelah dilakukan keyakinan kelas? Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi nanti program kita ya, kami minta buat posternya gitu di kelas supaya anak itu pas masuk, oh ya ini keyakinan kelas saya, oh ya disiplin, oh ya tanggung jawab, oh ya menghargai orang lain. Ya, itu dia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu dia tadi tentang keyakinan kelas antara hukuman dan konsekuensi. Jadi sekali lagi kalau hukuman itu ya bersifat ya spontan, ada kekerasan ya, tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak. Sementara konsekuensi itu dianya merupakan sesuatu ya kesepakatan yang sudah kita yakini secara bersama-sama. Kemudian ada hubungannya antara perbuatan yang dia lakukan dengan konsekuensi yang kita berikan.
Itu tadi. Makanya. Jadi kurikulum merdeka ini bukan suruh anak-anak merdeka, enggak. Melainkan kita merubah yang selama ini kalimatnya negatif menjadi positif. Karena saya pernah melihat bahwa ada psikologi perkembangan anak itu mengatakan anak kecil itu jangan dikatakan jangan, tidak boleh, itu tidak boleh. Bukan berarti terus anak itu kita biarkan berbuat sesuka hati, enggak. Tetapi kita menggunakan bahasa yang positif. Karena pada dasarnya otak anak itu merekam dianya, Bu. Kalau kita bilang jangan, nanti jatuhnya jadi iya. Jangan lari, jatuhnya dia jadi lari. Dia cenderung melanggar. Nah, itu. Kalau konsekuensi tadi kan kita pakai bahasa yang baik. Jalan aja, seperti itu. Jangan lari di koridor, jadi berjalan saja. Jangan datang terlambat. Nah, besok datang tepat waktu ya, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja, materi saja. Mohon maaf, bukan saya maksud menggurui, tetapi ini hanya sharing ya, sharing-sharing pengalaman agar kita bisa berubah menjadi yang lebih baik ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi membeli kuaci di toko, sayangnya cuma sedikit. Mari kita saksikan presentasi dari Bapak Santo. Aku jadi ketawa supaya kita lebih memahami apa itu budaya positif. Tepuk tangan kepada Bapak Santo.